Hai, saya Hiliani Hidranto, Mama dari Alula. Sekarang ini kita akan bahas tentang tren olahraga yang ada di tahun 2021. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Menurut Ya. Kak Hilyan sendiri, bagaimana sih melihat tren olahraga di tahun 2021? Karena kalau tahun lalu kan bener-bener semua serba virtual nih, kayak sampai olahraga pun virtual. Nah, kira-kira nih di tahun 2021 akan seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang olahraga tahun 2021, kayaknya akan tetap masih sama seperti tahun 2020. Masih banyak kelas-kelas yang bisa dilakukan secara online. Karena kan kita juga masih menunggu kepastiannya kapan pandemi ini akan selesai. Jadi kalau menurut aku, tahun 2021 masih banyak orang yang akan melakukan kelas secara virtual, secara online. Kalau dilihat pengalaman dari tahun lalu nih, serunya ngejalanin olahraga secara virtual tuh kayak gimana sih? Kalau serunya melakukan olahraga secara virtual, menurut aku bukan seru sih. Enaknya kita nggak harus kemana-mana, di rumah aja. Nggak perlu macet-macetan ke studio, nggak perlu menghabiskan waktu terlalu lama dalam perjalanan ke studio. Semuanya bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau menurut aku yang menyenangkan adalah you can do it all at home, nggak harus kemana-mana. Tapi mungkin yang menjadi kendala adalah kadang-kadang tuh untuk kita melakukan olahraga kan kita perlu push dari teman lain atau dari diri kita sendiri juga. Nah itu dia kayaknya challenge-nya harus ada dari kita sendiri. Kemauan untuk olahraga tuh harus lebih besar keinginannya kalau kita mau melakukan olahraga online. Oke, nah kira-kira nih jenis olahraga apa sih yang akan tren di tahun ini? Olahraga apa yang akan tren 2021 ya? Kayaknya tetap deh yang namanya Zumba, yang namanya Pound Fit masih tetap akan menjadi sebuah tren, sebuah olahraga yang masih digemari di tahun 2021. Tapi kalau menurut aku juga sekarang banyak mama-mama yang ingin nggak cuma mengelangsingkan badan, tapi ingin badannya lebih kuat dan lebih berotot. Berotot dalam artian lebih kenceng aja ya muscles-nya. Jadi menurut aku tahun 2021 akan banyak mama-mama yang ingin fokus di strength training dan tidak takut untuk melakukan olahraga yang menggunakan beban. Kalau ngelihat tren yang kemarin itu kan serba virtual. Terus menurut Kak Hilyani sendiri nih, ngelihat orang tuh jadi kayak semangat olahraga pas pandemi nih karena serba virtual. Itu gimana sih ngelihat orang-orang kayaknya banyak banget yang di media sosial ngeposting yang mungkin tadinya rebahan aja jadi seneng olahraga karena virtual. Itu gimana sih menurut Kak Hilyani? Aku senang banget ngelihat orang-orang lebih giat berolahraga di tahun lalu ya, di 2020 tuh kayaknya memang melonjak banget orang-orang yang lebih giat olahraga. Dan itu bagus banget karena akhirnya, bukan pada akhirnya sih, tapi jadi lebih banyak orang yang melek olahraga, bahwa olahraga itu memang bagus untuk kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang namanya immune system kita harus baik. Ya salah satu yang harus kita lakukan adalah olahraga. Aku senang banget dan mudah-mudahan orang gak cuma semangat pada saat pandemi aja. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, kita tetap semangat untuk berolahraga untuk kebaikan tubuh kita sendiri. Berapa lama sih atau berapa sih durasi yang ideal menurut Kak Hilyani untuk melakukan olahraga secara virtual? Secara virtual atau tidak secara virtual, menurut aku olahraga yang diperlukan dalam satu hari minimal 30 menit sampai 1 jam. Dan dalam seminggu kalau bisa jangan dihajar setiap hari olahraga ya, tetap harus ada rest day-nya. Jadi kalau misalnya memang lagi giat-giatnya olahraga, 6 hari dalam seminggu itu bagus banget. Tapi kalau ditanya perlu berapa lama durasinya, setengah jam sampai 1 jam aja dalam sehari sudah cukup. Ada yang bilang kalau olahraga kan selain bikin badan sehat, tapi juga bikin waras nih karena pas pandemi kayak begini. Nah, menurut Kak Hilyani sendiri itu gimana? Menurut aku yang namanya olahraga kan memang mengeluarkan endorfin yang pastinya bikin kita happy, bikin kita senang. Pokoknya kalau udah olahraga pasti bawaannya adalah refresh dan lebih senang aja. Emang ada itu yang membuat kita bikin happy.
Jadi menurut aku ada benarnya kalau orang bilang olahraga membuat kita happy, dan itu penting banget karena seperti di masa seperti pandemi seperti ini, yang namanya mental kan memang harus dijaga. Kalau misalnya kita udah nggak happy di atas kepala, di dalam kepala sini, udah nggak happy di dalam hati kita juga, pasti akan susah untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Jadi kalau ditanya, aku setuju banget. Olahraga nggak cuma baik untuk badan kita, tapi juga baik untuk kesehatan mental kita. Ada nggak sih tips nih buat mama-mama yang mungkin kayak baru terbangun nih di tahun 2021 ini, pengen mulai untuk olahraga walaupun ya secara virtual atau secara offline, mungkin kayak jogging-jogging, kayak baru mau mulai nih, gimana sih tipsnya awal-awal untuk mama-mama semua? Silakan Kak. Untuk mama-mama yang baru mau mulai rajin berolahraga di tahun 2021 ini, tips dari aku, harus ada keinginan dari diri sendiri. Jangan nunggu orang-orang untuk nyuruh kita untuk olahraga. Harus ingat aja, olahraga untuk kesehatan tubuh kita dan kesehatan mental kita. Dan yang paling penting, ingat aja, you only need 30 minutes to 1 hour a day. Jadi itu sangat-sangat waktu yang dikit kok. Jadi bisa dilakukan oleh siapa aja, dan pasti bisa menemukan olahraga yang kita sukai. Jadi jangan takut untuk mencoba berolahraga dan mencoba berbagai macam olahraga sampai kita menemukan satu yang kita suka. Oh, berarti benar-benar harus dimulai dari diri sendiri ya? Tentunya harus dimulai dari sendiri kalau kita mau mulai olahraga. Jangan lupa untuk baca artikel aku di Millennial Mama of the Month untuk bulan Januari 2021 di popmama.com.